Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ya, teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga Allah sehatkan, semoga Allah tetap berikan kita semangat dalam belajarnya ya. Ya, hari ini sesuai dengan jadwal biasa kita akan sedikit belajar tentang rukun Islam yang kedua. Coba rukun Islam yang kedua apa? Ya, salat. Salat. Kita akan mempelajari apa sih salat itu. Nah, ada peraturan apa aja di dalam salat itu. Jangan-jangan kita hanya salatnya ikut-ikutan orang lain aja. Yang orang lain sholat, disuruh sholat sama orang tua kita sholat, tapi kita belum mengetahui ilmunya. Nah, hari ini kita akan sedikit belajar tentang apa itu sholat, ya, khususnya sholat fardu atau sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Oke, kita mulai. Teman-teman, di dalam Islam dikenal dengan ada namanya sholat fardu. Sholat fardu itu adalah sholat yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan itu akan mendapatkan dosa. Dan di dalam Islam, sholat fardu itu adalah sholat yang 5 waktu. Sholat apa aja? Sholat subuh, terus sholat zuhur, terus sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga 5 sholat tersebut. Nah, selanjutnya sholat subuh sudah tahu ya, ada 2 rakaat. Nah, Pak, di dalam Islam itu kan apa kita sholat subuh bisa kapan aja? Gak bisa ya. Sholat itu ditentukan waktunya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan, maka kita tidak sah sholatnya. Misal kita mau sholat zuhur tapi waktunya nanti setelah asar dengan sengaja, maka itu tidak sah. Kecuali kalau kita bepergian, itu boleh nanti ya, beda lagi. Nah itu, jadi salat itu mempunyai waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama salat subuh. Salat subuh itu diawali dari terbit fajar sampai matahari terbit. Nah, jadi kalau kita salat subuh kesiangan nih, kalau kesiangan ya sekali-kali gak apa-apa lah, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau keseringan salat subuhnya jam 7, jam 8 itu sudah tidak masuk ke dalam waktu salat subuh. Karena waktu salat subuhnya kalau kita perkirakan itu sekitar dari jam 4 atau setengah 5 sampai jam 6 lah maksimal. Nah, makanya kita harus menjaga salat subuh itu di waktu itu ya. Nah, karena subuh sudah ditentukan. Yang kedua adalah salat zuhur. Salat zuhur itu yang biasa kita laksanakan di siang hari ya. Jumlah rakaatnya ada 4 rakaat ya, salat zuhur. Salat zuhur kapan Pak waktunya? Salat zuhur waktunya adalah ketika matahari sudah menggeser ya. Matahari sudah menggeser atau ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Setelah itu ya, setelah matahari tepat berada di atas kepala kita ya, agak panas, agak geser sedikit, nah itu masuk waktu zuhur. Nah, waktunya sampai bayangan benda itu sama dengan bentuk aslinya. Jadi waktu saat zuhur itu ketika matahari berada di atas kepala sampai bayangan kita itu ukurannya sama-sama kita. Yang itu saat zuhur. Atau kita bisa dihubungkan waktunya dari jam 12 atau sebelumnya sedikit atau selebihnya sedikit sampai jam 3 atau nanti sampai salat asar ya, sampai salat asar. Selanjutnya yang nomor 3 adalah salat asar. 3 salat asar. Salat asar itu kita laksanakan 4 rakaat. Waktunya adalah ketika bayangan tadi sampai dari akhir salat zuhur ya tadi, bayangan sejajar dengan benda aslinya sampai bayangan 2 kali lipat dari benda aslinya ya. Nanti kita lihat ya bagaimana sih maksudnya bayangan 2 kali lipat dari aslinya ya.
Tapi yang jelas kalau kita hitungkan pokoknya dari asar sampai maghrib, dari awal azan asar sampai sebelum azan maghrib. Nah, itu waktu kita untuk salat asar. Nah, waktunya cukup panjang. Cuman kita juga kadang-kadang agak males, agak nanti lagi salatnya dan seterusnya. Nah, kalau saat ini kita sudah tahu ilmunya, kita jangan lagi mengesampingkan kewajiban sholat yang 5 waktu khususnya ya. Karena itu wajib. Tadi juga kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, yang keempat ada salat maghrib. Salat maghrib itu ketika ya terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Ya, salat maghrib itu seperti kalau kita sore sering lihat ada dari warna kuning berubah jadi merah ya kalau matahari mau terbenam. Nah, sampai hilang itu waktunya maghrib. Jadi waktu maghrib itu ketika matahari mulai mau terbenam sampai hilangnya mega merah, atau nanti waktunya sampai datang atau masuk waktu isya ya. Yang kelima, yang terakhir adalah salat isya. Salat isya itu kita laksanakan setelah hilangnya mega merah atau awan yang warna merah yang tadi sudah hilang semuanya, sudah gelap, itu baru masuk waktu isya. Nah, setelah hilangnya mega merah sampai masuk waktu asar atau asar sampai masuk waktu subuh ya. Jadi waktu salat isya ini panjang banget, hampir 12 jam ya, 10 jam lah, 8 sampai 10 jam, panjang banget. Tapi kadang kita leha-leha sampai kelupaan sholat isya ya. Nah, saat ini kita gak boleh lagi seperti itu. Karena apa? Tadi kecuali kalau kita maunya dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan udah belajar bagaimana beberapa siksaan ya, pahala yang diberikan kepada Allah bagi orang sholat, dan juga siksaan bagi orang-orang yang nantinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hari ini ya kita sudah belajar sholat dengan waktu-waktunya ya. Tadi saat subuh, salat zuhur, salat asar, dan salat maghrib, dan salat isya ya. Nah, itu saja untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar waktu-waktu salat ya, macam-macam salat yang 5 waktu dengan waktu-waktu dan batasan dari waktu salat tersebut ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjaga salat kita dari waktu ke waktu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.